dikasih hati malah minta jantung. Jadi teman-teman, ini saya mau cerita. Cerita ini datang ketika sekitar bulan puasa kemarin ya, waktu buka bersama. Jadi ini akan mengingatkan kita bahwasanya ada baiknya ya, kebaikan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Jadi teman saya ini cerita, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ayahnya ini bagi-bagi sembako ya, paket sembako sekitar eh, 3 atau 5 hari sebelum Lebaran. Ya bagi-bagi rezeki lah, mengharapkan berkah bulan Ramadan gitu ya, sambil membantu orang-orang yang membutuhkan. Sasarannya ini adalah tukang-tukang becak yang ada di sekitaran kompleks perumahan dia. Oke, dibagilah mungkin sekitar, ya nggak banyak, sekitar 10 atau 12 orang lah. Ya. Nah, kemudian tahun berikutnya itu dilakukan hal yang serupa. Nah, dilakukan hal yang serupa sampai tukang becak yang ada di sekitaran kompleks perumahan dia itu hafal mukanya gitu lah. Dan beberapa ini kan sempat jadi pelanggan lah ya. 2 3 tukang becak ini kan eh, kenal, tahu rumahnya gitu loh. Nah, pada tahun ketiga ya, tahun ketiga ini para tukang becak ini tidak menunggu lagi ya, tidak menunggu lagi dikirimi paket sembako yang eh, di sebelumnya diantar ke tempat mereka mangkal ya, tapi tukang becak ini mulai berinisiatif datang ke tempatnya dia, ke rumahnya dia untuk mengambil paket sembakonya. Dan kebetulan waktu itu ya akhirnya dikasih, dan pada tahun ketiga itu orang tuanya tidak berkeliling. Nah, kemudian pada tahun keempat dia mulai risih lah ya, dan nggak enak sama tetangga, jadi paket sembakonya ini dititipkan kepada masjid terdekat gitu. Jadi tukang becak yang kemudian datang lagi ketika seminggu sebelum Lebaran itu disuruh ngambil ke masjid di dekat rumah. Jadi mereka datang, tapi akhirnya nurut, tapi ada tapinya, ini mereka ngedumel gitu loh. Udah datang-datang ya, bukannya dikasih malah disuruh ngambil di sana gitu. Istilahnya nggak mau repot gitu loh. Nah, mulai tahun kelima gitu ya, orang tuanya udah agak kapok gitu ya, karena ngelunjak atau gimana. Jadi pada saat itu nggak dibagi lagi gitu loh. Tapi tukang becak yang ada di sekeliling kompleks perumahannya ini ya seolah udah menganggap ini kewajiban menyantuni dia gitu loh, menyantuni mereka. Jadi ketika datang di masjid itu tidak ada paket bantuan sembako buat mereka, mereka datang lagi ke rumah gitu, ngedumel. "Duh, kenapa sih kok tahun ini kok nggak dikasih?" Nah, seperti itu. Ini cerita pertama. Betapa orang ini ngelunjak ya, kalau dikasih kebaikan marah ngelunjak. Bahkan menganggap itu sudah kewajiban mereka gitu loh. Nah, kemudian cerita teman nih, nggak hanya satu ya. Cerita yang lain, teman yang berbeda. Jadi teman saya yang satunya Alex. Jadi Alex ini ya, orang tuanya eh, memberikan bantuan sembako lah rutin, karena memang eh, ini sama tujuannya ke tukang beca, tapi tukang beca ini satu ya, langganan gitu, tukang beca langganan. Dan eh, setiap bulan ini dikasih untuk membantu meringankan lah paket sembako. Ya nggak banyak sih, cuma ya lumayan lah untuk menyambung hidup. Dan itu dilakukan selama beberapa bulan, 4 atau 5 bulan gitu. Nah, bulan keenam ini eh, ibunya ini sakit keras. Ya, sakit keras, jadi mereka tidak menganggarkan lagi untuk menyantuni keluarga atau misalkan orang langganan becak tadi ya. Tukang becak tadi pada bulan ke-6 itu nggak dikirim lagi gitu loh. Dan apa yang terjadi? Keluarga dari tukang becak langganannya ini datang ke rumah meminta jatah. Bayangin. Dan dikasih tahu kayaknya bulan ini nggak bisa ngasih karena harus ngurus ibunya yang sakit keras. Bukannya simpati ya, bukannya simpati, tidak menyampaikan simpati malah ya. Itu malah ngedumel juga. Mengeluh, ini gimana sih kok nggak ini. Nah,
kok nggak diberi gitu. Kan biasanya dikasih gitu kan. Nah, dianggap sebagai jatah gajian gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang fenomena seperti ini ternyata teman-temannya lain, ada yang mirip juga ya, tapi dengan cerita yang berbeda, tetapi intinya sama. Jadi kalau kita sering ngasih ya, lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali, mereka mengingatnya mungkin sebulan sekali atau bahkan setahun sekali, mereka menganggapnya itu jatah ya, itu menganggap jatah sebagai hak gitu. Mereka akan menagih, mengejar ke kita, kalau perlu ditagih ke rumah gitu, menganggap sebagai kewajiban. Kalian pernah mengalami hal yang serupa nggak? Kejadian serupa mungkin saudara atau tetangga? Kalau ada silakan ikutan kasih pendapat di kolom komentar.